Kopi saat ini telah menjadi bagian gaya hidup bagi masyarakat urban. Jumlah coffee shop saat ini juga semakin banyak. Siapa sangka, banyak masyarakat yang memulai bisnis mereka dengan membuka usaha kedai kopi, dari yang sangat sederhana seperti warung kopi kaki lima di pinggir jalan, hingga kedai kopi berkonsep kafe mewah dan modern yang sanggup memberikan cita rasa yang beraneka ragam bagi para penikmat dan pecinta kopi. Pak, mampir dulu Pak, sini Pak, minum kopi Pak. Untuk tambah lelah Pak ini Pak. Kita minum kopi. Kopi adalah minuman yang memiliki cita rasa yang sangat tinggi. Apalagi kalau kita minumnya di pinggir sawah seperti ini, dengan angin sepoi-sepoi dan ditemani alunan musik yang merdu. Ada baiknya kalau kita mengetahui dari mana kopi itu berasal, bagaimana cara menanam kopi yang baik, dan bagaimana cara memilih benih kopi unggulan. Tentunya dengan biji kopi yang berkualitas, yang ditanam secara organik, yang menjadikan secangkir kopi tidak hanya menyehatkan, tetapi juga dapat meningkatkan mood para peminumnya. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak, saya mau nanya, Iya. perkebunan kopi organik di daerah sini yang luas dan hasilnya melimpah, di mana ya Pak ya? Ada Mbak, kalau mau saya antar. Wah, boleh juga tuh Pak. Terima kasih Pak. Mari. Yuk. Kopi organiknya jual ya Pak ya? Assalamualaikum Pak Warno. Oh, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Warno, ini Mbak Dinda. Ya, saya Dinda Mau Bapak. belajar tentang kopi organik. Oh ya. Mbak Dinda, saya tinggal nih. Ya, terima kasih Mas sudah Iya, iya. diperkenalkan. Monggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak, saya penasaran nih Pak tentang kopi-kopi ini, karena kan saya juga penikmat kopi. Ini perkebunan kopi organik atau bukan ya Pak ya? Iya, betul sekali, ini perkebunan kopi organik kami perlakukan dengan pola organik. Oh gitu. Iya. Lalu perbedaannya kopi organik dan anorganik apa ya Pak ya? Oh, kalau bedaan kopi organik dan anorganik. Kalau anorganik itu pakai pupuk kimia, pakai pestisida. Tapi kalau yang organik itu tidak pakai itu, hanya pakai pupuk kompos. Dan yang organik itu berkelompok, Pak. Ada kurang lebih 25 hektar dan kelompok taninya itu di sini ya kelompok saya itu Sidomulyo 1 yang ada organiknya seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Yang saya tahu kan ada beberapa macam jenis kopi, seperti misalnya ada Aceh Gayo, Mandailing, kopi Toraja. Nah kalau di Jember ini nama kopinya kopi apa Pak? Nah, kalau di Jember ini di sini kopi Sidomulyo Jember. Jadi bervarietas robusta organik. Jadi memang hampir sama lah dengan Aceh, dengan Mandailing itu sama, hampir sama. Di sini Sidomulyo. Sidomulyo, kopi Sidomulyo ya Pak ya. Terus Pak, perbedaan kopi Robusta dan kopi Arabica apa sih Pak? Oh, kalau perbedaan itu, kalau Robusta itu ditanam di ketinggian dari 350 sampai 800 dari permukaan air laut. Tapi kalau Arabica harus 1000 sampai ke atas dari permukaan air laut. Kalau yang Arabica ditanam di yang tempat Robusta yang 350 itu tidak bisa bagus, kurang berproduksi. Jadi produksinya Robusta. Ada dua jenis varietas kopi yang banyak digemari masyarakat, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Perbedaannya terletak pada rasa dan kondisi di mana kedua varietas ini tumbuh. Ayo kita telusuri lebih jauh lagi dari kedua jenis kopi ini. Kopi yang berasal dari Brasil dan Ethiopia ini menguasai 70% pasar kopi dunia.
Kopi Arabica memiliki banyak varietas tergantung negara, iklim, dan tanah tempat kopi ditanam. Kita bisa menemukan kopi Toraja, Mandailing, Columbia, Brasilia, dan lain sebagainya. Berikut ciri-ciri kopi Arabica. Aromanya wangi, sedap, mirip percampuran bunga dan buah. Hidup di daerah yang sejuk dan dingin. Memiliki rasa asam yang tidak dimiliki oleh kopi jenis Robusta. Soal rasa, Arabica memiliki variasi rasa yang lebih beragam, dari rasa manis dan lembut hingga rasa kuat dan tajam. Sebelum disangrai, Arabica beraroma seperti buah blueberry, dan setelah disangrai, kopi Arabica ini memiliki aroma buah-buahan dan manis. Untuk selanjutnya, kopi Robusta. Tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 700 mdpl, temperatur 21 hingga 24 derajat Celcius. Jenis kopi ini menguasai 30% pasar dunia. Berikut ciri-ciri kopi Robusta. Memiliki rasa yang lebih seperti coklat, bau yang dihasilkan khas dan manis, warnanya bervariasi sesuai dengan cara pengolahan, memiliki tekstur yang lebih kasar dari Arabica. Soal rasa, kopi Robusta memiliki variasi rasa dari rasa netral dan tajam. Apalagi kadang rasanya juga seperti gandum. Sebelum disangrai, kopi Robusta beraroma seperti kacang-kacangan. Inilah perbedaan dari kopi Robusta dan kopi Arabica. Seperti di Jember ini, kopi Robusta organik dari Sidomulyo. Wah, banyak sekali ya Pak yang bisa saya pelajari tentang jenis-jenis kopi ini. Lalu apalagi Pak yang bisa saya pelajari tentang tanaman kopi ini? Sebetulnya masih banyak sekali, dan kebetulan di sini ada kunjungan BPPTP dari Surabaya. Lebih jelasnya monggo saya antarkan. Wah, boleh juga tuh Pak. Mari Pak. Monggo. Di sini hawanya sejuk juga ya Pak ya. Bapak, Ibu, ini Mbak Dinda mau ketemu. Oh ya. Halo Bapak, Ibu. Halo. Halo Pak, selamat siang. Selamat Halo siang. Pak. Halo juga. Sudah ya, saya tinggal dulu. Saya mau melanjutkan pekerjaan saya. Oh iya, Pak. monggo. Ya, terima kasih ya Pak Ya, sudah diantarkan ke sini. Iya Pak, Bu, tadi saya sudah berkeliling di kebun kopi sini dan saya ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang kopi ini. Ya. Dan yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih cara mendapatkan benih kopi unggulan ini? Oh, untuk mendapatkan benih kopi unggulan, beliau Pak Munir yang akan menjawabnya. Oh gitu. Iya Pak, bagaimana Pak cara mendapatkan benih kopi unggulan? Benih kopi yang unggul dapat diperoleh melalui perbanyakan secara generatif, yaitu melalui biji, atau menggunakan perbanyakan secara vegetatif melalui stek, sambung, atau teknik kultur jaringan. Untuk tanaman kopi Robusta, perbanyakan lebih bagus menggunakan teknik sambung, yaitu teknik sambung pucuk atau sambung celah. Caranya, batang bawah biasanya menggunakan klon BP308 karena klon ini tahan terhadap nematoda, sedangkan batang atas menggunakan klon BP42, klon BP534 ataupun klon-klon unggul anjuran yang lain yang mempunyai cita rasa yang baik dan produktivitas yang tinggi. Kenapa sih Pak perlu adanya pemilihan benih kopi unggul dalam budidaya tanaman kopi? Oh iya, sangat perlu Mbak Dinda, karena pemilihan benih kopi unggul itu akan memberikan jaminan keberhasilan di dalam sistem budidaya tanaman kopi. Bahkan 40% keberhasilan di dalam budidaya tanaman kopi sangat ditentukan oleh pemilihan benih kopi unggul. Kalau untuk kriteria benih kopi yang baik itu seperti apa sih Pak? Kriteria benih kopi yang baik setidaknya harus memiliki beberapa sifat. Berasal dari indukan yang jelas atau asal-usulnya jelas. Kemudian produktivitasnya tinggi dan stabil sepanjang tahun. Cepat berbuah, menghasilkan buah dan biji yang besar, tahan terhadap hama penyakit, bentuknya seragam, kemudian perakarannya sempurna. Bagaimana sih Pak jaminannya kalau yang dipakai para petani ini adalah benih kopi yang unggul? Ya, jaminannya benih itu harus bersertifikat, Mbak. Sertifikasi bertujuan untuk menjaga kemurnian atau kebenaran benih kopi, memelihara mutu benih kopi, dan
memberikan jaminan kepada konsumen bahwa benih kopi yang diterima itu sudah memenuhi persyaratan mutu benih kopi. Sertifikasi ini dilakukan oleh fungsional UPT Pusat seperti Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman BBPPTP Surabaya ataupun UPTD Provinsi yang bertugas dan mempunyai fungsi pengawasan maupun sertifikasi benih. Wah, menarik sekali ya Pak ya mempelajari tanaman kopi ini. Nah, yang saya ingin tahu, apa aja sih hama atau penyakit yang menyerang tanaman kopi ini? Ya. Mengenai hama dan penyakit pada tanaman kopi, nanti akan dijelaskan oleh Bu Vika ya. Saya panggilkan Bu Vika dulu ya. Wah, boleh tuh Pak. Bu Vika. Ya. Nah, ini Bu Vika, silahkan dengan Bu Vika. Saya pamit dulu Mbak Dinda ya. Ya, makasih ya Pak. Ada apa Mbak Dinda? Iya Ibu, saya ingin tahu nih tentang hama atau penyakit yang biasa menyerang tanaman kopi. Oh itu mengenai hama dan penyakit yang menyerang tanaman kopi. Itu ada bermacam-macam Mbak. Salah satu hama utama pada tanaman kopi itu sering kita sebut dengan penggerek buah kopi. Jadi hama ini menggerek buah kopi, kemudian membuat lubang pada bagian ujung buah, kemudian dia masuk ke dalam, dia bertelur dan berkembang biak di situ. Nah, hama ini bisa menyerang pada buah muda maupun buah yang tua. Selain tadi yang saya sebutkan ya, hama yang menyerang pada buah, ada juga hama yang menyerang pada akar, Mbak. Nah, kalau hama yang menyerang pada akar ini sering kita sebut dengan nematoda. Nah, nematoda ini bentuknya kecil Mbak, tidak bisa kita lihat dengan mata biasa, kita harus menggunakan mikroskop. Itu semacam cacing tapi kecil-kecil sekali. Nah, itu merusak akar tanaman kopi. Cirinya kalau tanaman kopi yang terserang nematoda, itu daun itu berwarna kuning. Kemudian batangnya itu mengering dan kemudian kalau digoyang-goyang itu mudah sekali rapuh karena posisi perakaran yang tidak kuat akibat serangan nematoda itu tadi. Selain itu ada juga sering kita lihat itu seperti bedak putih, baik itu di batang, di buah ataupun di daun, itu kita sebut dengan kutu. Kutu dompolan ataupun kutu putih itu banyak juga menyerang tanaman kopi. Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah hama-hamanya. Ada juga penyakitnya, Mbak. Penyakitnya itu salah satunya yang sering kita lihat ini adalah bercak daun. Bercak daun ini mempunyai ciri khusus, Mbak. Jadi kalau pada tanaman, pada daun itu ada seperti kuning-kuning dan di tepinya itu ada seperti halo atau kita sebut dengan lingkaran. Nah, kalau kita biarkan, itu lama-lama nanti akan membuat lubang. Jadi daun-daun ini nanti akan berlubang kalau terserang bercak daun. Ini sering disebut dengan cercospora. Jadi dia dari golongan jamur. Terus cara pengendalian dari hama penyakit ini apa aja sih? Oh, ini tentang cara pengendalian ya. Kalau kita berbicara tentang pengendalian, itu setiap hama maupun penyakit punya cara pengendalian yang berbeda-beda. Seperti saya tadi sudah sebutkan, untuk hama penggerek buah kopi, itu biasanya kita melakukan buah petik merah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memutus daur hidup dari penggerek buah kopi tadi. Nah, selain tadi kita menggunakan petik buah merah, kemudian membersihkan buah-buah yang terjatuh di bawah, kita juga bisa melakukan pengendalian dengan yang kita sebut agen pengendali hayati dari golongan jamur yang sering kita sebut dengan nama Beveria bassiana, Mbak. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan menggunakan perangkap, Mbak. Jadi ada semacam perangkap yang dipasang dan di dalam perangkap itu kita beri yang namanya feromon. Feromon ini nanti akan menarik kumbang-kumbang untuk datang. Dan kemudian kumbang itu setelah datang, maksud saya ini kumbang penggerek buah kopi tadi, setelah datang kemudian dia akan masuk dan terperangkap pada perangkap feromon tersebut. Nah, itu juga termasuk salah satu pengendalian. Kalau untuk nematoda yang saya sebutkan tadi, kita biasanya melakukan tindakan secara preventif. Jadi kita menggunakan batang bawah. Batang bawah itu yang kita gunakan adalah klon BB308. Klon ini memiliki keistimewaan karena dia tahan terhadap serangan nematoda. Sedangkan kalau batang atas itu terserah nanti bisa sesuai dengan anjuran. Itu tadi untuk nematoda.
Kalau untuk kutu yang saya sebutkan tadi, kutu dompolan yang putih-putih yang menempel pada buah, daun ataupun pada batang, itu kita bisa mengendalikan dengan agens pengendali hayati golongan jamur juga, tapi berbeda namanya. Itu namanya verticillium, Mbak. Itu teknik pengendaliannya juga sama dengan cara penyemprotan. Dan yang terakhir tadi bercak daun ya, bercak daun yang disebabkan oleh jamur Cercospora. Nah, kalau untuk pengendalian bercak daun ini bisa dilakukan dengan cara pemeliharaan kebun dan tanaman dengan baik. Salah satunya adalah sanitasi atau membersihkan kebun, terus juga mengatur naungan, kemudian menjaga kelembaban kebun, dan juga bisa kita menggunakan agens pengendali hayati golongan jamur, namanya adalah Trichoderma. Itu bisa kita gunakan untuk mengendalikan jamur Cercospora. Itu tadi teknik-teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman kopi, Mbak. Wah, banyak juga ya Bu pengetahuan tentang kopi ini yang saya dapat pelajari. Nah, tadi kan saya juga sudah sempat mempelajari tentang kopi organik. Saya ingin tahu lebih dalam lagi Bu tentang kopi organik ini. Apa sih kopi organik itu? Kalau untuk kopi organik, yang biasa menangani adalah Mas Bayu Aji. Mari saya antarkan ke sana. Oke, Kebetulan Bu. Mas Bayu Boleh juga tuh. ada di sana. Kan yang biasa menangani Mas Bayu. Mas Bayu? Ya, Oh iya, ini ada Mbak Dinda pengen tahu banyak tentang kopi organik. Mbak Dinda nanti sama Mas Bayu ya. Saya mau lanjutkan pekerjaan saya dulu. Oke Bu, siap. Ya. Iya Pak, tadi saya sudah dijelaskan sedikit mengenai kopi organik dan saya ingin lebih jauh lagi mengetahui apa sih kopi organik ini? Jadi kopi organik itu adalah kopi yang dihasilkan melalui sistem pertanian dengan prinsip-prinsip keseimbangan ekosistem secara terpadu, meminimalisasi penggunaan bahan-bahan kimia sintetis yang dapat membahayakan kehidupan organisme dengan tujuan menghasilkan produksi secara berkelanjutan. Terus perbedaan dari kopi organik dengan kopi biasa apa Pak? Perbedaan kopi organik dengan kopi biasa, yang pertama bahwa kopi organik tidak memakai pestisida, melindungi lingkungan, lebih lezat dan lebih menyehatkan. Terima kasih Pak sudah menjelaskan tentang kopi organik. Setidaknya saya sebagai penikmat kopi bisa tahu lebih jauh lagi dari mana kopi organik ini berasal. Saya mohon pamit Pak, saya mau melanjutkan mengambil gambar di perkebunan ini. Sama-sama Mbak Dinda. Gaya hidup konsumen kopi saat ini lebih memperhatikan kesehatan dan kelestarian lingkungan dengan adanya permintaan produk kopi khusus yaitu kopi organik yang dapat memberikan banyak keuntungan, diantaranya rendah input produksi dengan hasil produksi yang optimal, menjaga keseimbangan alam, menciptakan kondisi sehat bagi petani, orang-orang yang terlibat dalam lingkungan sekitar, investasi terhadap lingkungan, kebutuhan pasar yang terus meningkat, dan lebih terjamin produksinya. Kopi dinyatakan sebagai kopi organik apabila kopi telah diperiksa dan mendapatkan sertifikat organik dari pihak ketiga atau lembaga penerbit sertifikat organik. Adanya sistem sertifikasi organik yang dapat dipercaya menyebabkan konsumen atau pembeli meyakini keorganikan kopi. Keorganikan suatu produk organik ditentukan bukan berdasarkan pada produknya, tetapi bagaimana produk tersebut diproses. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini, kopi tidak hanya sebagai penghilang rasa kantuk, tetapi juga telah menjadi gaya hidup dari masyarakat masa kini sekaligus menjadi penghubung dalam berkomunikasi dengan kerabat. Inilah uniknya kopi, bagaimana rasa dan aromanya mampu mencairkan suasana dalam berkomunikasi, serta membuat komunikasi menjadi lebih santai lagi. Selain itu, kopi juga merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Saluran pemasaran yang biasa ditempuh oleh para petani Indonesia dalam memasarkan kopinya, yaitu para petani menjual dalam bentuk biji kopi, bukan dalam bentuk kopi olahan. Para petani harus melakukan peremajaan tanaman, memperbaiki teknik budidaya dan pasca panen,
serta mendorong berkembangnya industri pengolahan kopi yang berdaya saing yang mampu meningkatkan nilai tambah kopi organik. Karena tidak dapat dipungkiri, kopi merupakan salah satu hasil pertanian yang memiliki nilai jual tinggi, baik secara lokal maupun internasional. Apalagi saat ini banyak sekali permintaan kopi organik dari negara-negara lain. Kelompok Tani Sidomulyo 1, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang merupakan pengelolaan komoditas tanaman kopi, alumni kegiatan SLTHT, telah terpilih mendapat kegiatan Desa Pertanian Organik dengan menerapkan GAP, Good Agricultural Practice, dan pelaksanaan quality control yang baik terhadap komoditas produk kopi, dan terlebih lagi dalam pengolahan basah dan sebagainya, produk hasil yang dibuat oleh kelompok tani telah memiliki produk yang siap saji yang diberi nama Ketakasi. BBPPTP Surabaya telah terbukti sebagai lembaga sertifikasi benih tanaman perkebunan yang kredibel dan bermutu dengan ruang lingkup seksi pelayanan teknik dan informasi perbenihan. Upaya Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian 2015 hingga 2019 melalui tugas dan fungsi, yaitu melaksanakan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih, melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya memiliki layanan uji mutu benih, uji kesehatan benih, uji DNA tanaman, uji mutu APH, uji residu pestisida, dan klinik tanaman. Layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan ini didukung oleh tenaga profesional yaitu PBT dan POPT. Dalam memberikan layanan, kami memiliki moto cepat, tepat, dan akurat. Kelompok Tani Kopi Sidomulyo 1. Kopi! Organik. Yes, yes, yes! BBPPTP Surabaya. Sangat setia petani! Inilah yang dapat diberikan oleh kopi, sebagaimana halnya dengan secangkir kopi. Kopi yang baik akan selalu menemukan penikmatnya dimanapun mereka berada.